Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Kurniasih. Saya dosen di Staf Dharma Sentana Sulawesi Tengah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, hari ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama tentang pembelajaran sains anak usia dini. Yang pada hari ini mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pembelajaran sains pada anak usia dini. Materi submateri yang akan dibahas pada kali ini yaitu konsep dasar sains dan pentingnya sains untuk anak usia dini dan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Untuk sistem penilaian yang Ibu akan nilai, yang pertama itu tugas, terus kehadiran, UTS, UAS itu Ibu ambil 60%, baru sisanya penilaian keterampilan umum dan keterampilan khusus itu 40%, jadi total 100. Oke, kita akan masuk pada pokok bahasan tentang pembelajaran sains anak usia dini. Yang pertama ada pengertian sains anak usia dini. Yang kedua, tujuan sains untuk anak usia dini. Yang ketiga, prinsip sains di taman kanak-kanak. Dan yang keempat, ruang lingkup sains untuk anak usia dini. Yang kelima, tingkat capaian pengetahuan sains anak usia dini. Dan yang keenam, ini pembelajaran sains untuk anak usia dini. Nah, ini masuk pada pokok bahasan ya, tentang apa sih sains itu. Sains berasal dari bahasa Sanskerta ya. Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan ya. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Nah, di sini jadi pengertian sains secara umum itu merupakan ilmu yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu melalui pengalaman dan eksperimen secara teori. Nah, ini masuk pada tujuan sains untuk anak usia dini. Ini disampaikan tujuan sains menurut para ahli ya, menurut Mursyid ini tahun 2015 halaman 82 yang isinya antara lain yang pertama membantu menumbuhkan minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, membantu agar memahami dan mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membantu agar dapat mengenal dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini masuk pada prinsip-prinsip sains pada anak usia dini. Ini menurut Mursyid lagi, beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip sains pada anak usia dini menurut Mursyid yang pertama itu konkret dan dapat dilihat secara langsung. Dan yang kedua bersifat pengalaman. Pembelajaran hendaknya menekankan pada proses pengenalan sains dengan berbagai benda fenomena alam. Dan yang ketiga, seimbang antara kegiatan fisik dan mental. Selanjutnya,
Prinsip sains di taman kanak-kanak yang poin 9 itu kontekstual dan multi konteks. Yang 10 terpadu. 11 menggunakan prinsip belajar bermain bernyanyi. 12 belajar percakapan hidup. 13 belajar dari benda konkret. Nah, kita masuk ya pada ruang lingkup sains untuk anak usia dini. Ya, ini masih menurut saya ambil satu ini dari Mursid. Judul bukunya pada tahun 2015 halaman 89. Secara khusus ruang kajian untuk pendidikan anak usia dini biasanya menggambarkan tentang program sains yang meliputi yang pertama, studi tentang tumbuh-tumbuhan. Sains itu berhubungan pada sains biologi, fisika, kimia. Di sini hanya sains tentang biologi ya. Yang kedua, studi tentang binatang dan hewan. Yang ketiga, studi tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan. Oke, masuk pada tingkat capaian pengetahuan sains anak usia dini. Yang pertama, ini mengklarifikasi benda berdasarkan fungsi. Pada pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun, pada lingkup perkembangan secara kognitif khususnya itu mengklarifikasi benda berdasarkan fungsi, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ya, adapun indikator penilaian sains yang harus dicapai menurut Muntonima yang pada judul bukunya halaman 77 tahun 2014, yaitu tentang mengamati, membandingkan, mengklarifikasi, mengukur, berkomunikasi, kesimpulan sederhana, memprediksi. Ya, artinya kita menyimpulkan sederhana agar anak-anak bisa memahami apa yang pendidik yang akan ajarkan. Ya, kita masuk pada ke poin ya, ke inti pembelajaran sains untuk anak usia dini. Ya, yang pertama, pembelajaran yang dilakukan bersifat nyata atau konkret. Yang kedua, kegiatan pembelajaran melatih anak menghubungkan sebab akibat secara langsung. Dan yang ketiga, memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Paparan mata kuliah hari ini yaitu tentang sains. Sains itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh dari serangkaian percobaan dan pengamatan. Ya, sejak usia dini anak-anak adalah penerima informasi yang luar biasa. Oleh karena itu penting untuk memahami berbagai nilai sains. Ya, yang kedua, kesimpulan dari mata kuliah ini yaitu proses ilmiah dan keterampilan proses ilmiah tersebut meliputi pengamatan, pengelompokan, pengukuran, pengkomunikasian, melakukan eksperimen dan menyimpulkan, menerapkan proses ilmiah tersebut. Setelah pemaparan mata kuliah yang Ibu bawakan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ibu izin bertanya, bagaimana pendekatan terbaik dalam mengajarkan konsep dasar sains kepada anak usia dini? Oke, pendekatan terbaik dalam mengajarkan konsep dasar sains kepada anak usia dini adalah dengan memberikan pengalaman praktis dan melibatkan mereka dalam aktivitas eksplorasi termasuk pengamatan alam, percobaan sederhana, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang merangsang
rasa ingin tahu anak tersebut. Atau ada yang lain ingin apakah setuju dengan jawaban yang Ibu berikan? Ya, Bu. Pertanyaannya, apa materi pokok yang sebaiknya diajarkan terlebih dahulu kepada anak usia dini dalam pengenalan sains? Oke, Ibu coba menjawab. Ya, materi pokok yang sebaiknya diajarkan pada anak usia dini terlebih dulu dalam pengenalan sains itu sebaiknya diajarkan pada anak usia dini itu termasuk konsep sederhana seperti gravitasi, air, cuaca, dan lingkungan sekitar. Mulailah dengan konsep-konsep dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Apakah mahasiswa ada jawaban yang lain? Boleh menambahkan jawaban dari Ibu? Atau sudah puas? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan tentang mata kuliah ini? Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya Asapet Teksa. Saya ingin bertanya, apa peran orang tua dalam mendukung pembelajaran sains anak usia dini di rumah? Peran orang tua peran orang tua sangat penting ya dalam mendukung pembelajaran sains anak usia dini. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung pembelajaran sains anak-anak di rumah. Mereka dapat melakukan eksplorasi bersama anak-anak, membaca buku bersama, merangsang rasa ingin tahu mereka, dan apabila anak berhasil, kita akan beri dukungan dan pujian. Ya, sekian dulu untuk mata kuliah pada hari ini. Apakah ada lagi yang ingin mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kalian bisa untuk tugas kelompok, kalian bisa bentuk kelompok 2-3 kelompok. Untuk tugasnya kalian akan membuat poster melalui aplikasi Canva tentang pentingnya sains anak usia dini. Kalian bisa desain di aplikasi tersebut dan batas waktu pengumpulan 1 minggu dari sekarang, berarti pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.